Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi luar biasa, lawan meriah. Yes. Kebenaran. Alhamdulillah, syukurulillah, la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Karimun, Bapak Dr. Andes Haji Smito MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Wakil Kepala Sekolah, Kasih Guru, Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan di SMK Negeri 1 Karimun yang saya panggilkan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi siang hari ini dengan kita semua dapat berbicara dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat kebersamaan kita dalam rangka peningkatan mutu kita tidak berlangsung. Salah satunya adalah kegiatan workshop yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Karimun. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat saya hormati, mohon maaf Pak Haji Smito, kebetulan tadi malam setelah maghrib saya punya angan-angan, saya ingin jadi pembina upacara, mungkin bersampaikan. Setelah itu kok jam 8 Pak Bupati telepon saya harus mendampingi beliau, ada kegiatan di kerja di ruang kerja beliau, sehingga saya telepon balik, kok nggak bisa, kebetulan katanya punya dicas ya, tapi saya WA nggak jadi juga karena kebetulan ada acara mendadak. Saya ini pagi-pagi tadi inginnya membersamai anak-anak di pembina upacara ya, mohon maaf mungkin lain kali. Sudah pernah sering kok di sini saya ketemu dengan teman-teman, dengan anak-anak sekalian, jadi luar biasa. Saya semangat sekali ya, sekolah ini yang luar biasa, apalagi umurnya juga banyak, yang ada 800, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, SMP ini yang menjadi kebanggaan kita bersama ya. Saya sudah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru ya, tidak semua sekolah-sekolah yang ada di Lamongan ini muridnya banyak. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada kita biasa Negeri 1 Karimun ini ya percaya. Itu artinya apa? Bahwa ini ya betul-betul Bapak Ibu Guru bisa memberikan amalan dengan baik. Apalagi sekarang ini kemarin sudah PLS, Bapak Ibu gurunya hari ini ada peningkatan mutu ya. Jadi ilmu itu harus diupdate ya, ilmu itu harus diupgrade ya, diupgrade ya, selalu mencari yang baru ya. Apalagi sekarang ini dengan teknologi informasi, pembelajaran dengan konten-konten yang menyenangkan, ini yang harus kita bisa sampaikan kepada murid-murid kita, anak didik kita. Saya punya prinsip bahwa kalau sekolah-sekolah itu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, insya Allah proses pendidikannya bisa berjalan dengan baik. Makanya ada 4 program, 4 pilar ini yang harus kita membersamai anak-anak dalam prosesnya. Program Paduaksa ini tolong betul-betul bisa kita lakukan ya. Anak-anak sekarang ini, hak-hak anak harus kita kedepankan di dalam proses pendidikannya ya. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini luar biasa karena gurunya
itu tidak hanya saja ya, gurunya termasuk yang pertama yang membersamai anak mungkin 24 jam itu tidak bisa lepas dari HP-nya. Dan HP itu banyak ya, positifnya juga banyak, negatifnya juga banyak. Ya, informasi-informasi negatif ini yang harus kita tepis, kita alihkan anak-anak dalam proses pembelajaran dengan hal-hal yang positif. Ini yang seringkali kita lupa bahwa ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Saya seringkali saya sampaikan bahwa kita libatkan proses pendidikan ini dengan orang tua wali murid, ya, orang tua wali murid dalam prosesnya. Apalagi sekarang dengan kelima ini keterlibatan stakeholder wali murid ini sangat penting ke dalam pendidikan bersamanya anak-anak dalam prosesnya. Sebetulnya pendidikan ini tugas utamanya adalah orang tua. Kita ini membantu, ya. Tapi sekarang ini lupa bahwa kadang-kadang orang tua itu wis masrah kepada sekolah, Bapak arti sampai nama terserah. Ya, ada seperti itu. Ada yang kalau sudah seperti itu enak, kita lebih nyaman. Tapi ada yang ya karena perilaku anak-anaknya yang luar biasa, kita mengarahkan anaknya, ada yang salah persepsi. Bahkan anaknya kita apa itu nanti lapor ke orang tuanya berani, ya kita yang disalahkan. Kadang-kadang kita serba susah. Makanya komunikasi ini sangat penting bagi kita semua. Kalau ada hal yang mungkin menyangkut dengan anak, ya tolong diselesaikan secara musyawarah. Sehingga apa? Tanggung jawab pendidikan ini harus kita tanggung bersama antara orang tua dengan bapak ibu guru. Ini sangat penting. Kemudian kita ciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan bagi kita semua. Makanya ekosistem pendidikan ini harus diciptakan di sekolah ini sehingga anak-anak merasa nyaman, ya merasa aman, nyaman, ya dari sisi semuanya. Aman itu bisa dari sisi kesehatan oleh anak kita, ya. Kita sekarang tidak bisa lepas. Kenapa sekarang ini banyak terjadi stunting, kemudian pernikahan dini, itu tidak bisa kita lepaskan bagi sekolah, ya. Makanya seperti cegah pernikahan dini cepat itu juga sekarang lembaga-lembaga yang lain, BPKB, BPA ini melibatkan kita karena sasarannya adalah kita semua. Kemarin termasuk kesehatan reproduksi, kita kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ya, dalam prosesnya karena memang itu penting, ya penting bagi anak-anak kita. Kita nggak bisa sentuh nanti hari ini, nanti ke depannya terserah. Ya tidak bisa seperti itu. Ya seringkali sekarang anak-anak dari prosesnya ya kita libatkan makanan yang sehat, kita kerjasama dengan kesehatan. Sebetulnya di kita juga ada UKS-nya, ya ada Kespro, kesehatan reproduksi anak. Ya, kemudian di dinas kesehatan itu ada namanya program apa yang pil setiap hari Rabu, ya gitu, ya. Jadi ini apa namanya program Peramek, ya, di Peramek. Jadi virus Rabu Bulan. Nah ini kalau misalkan ini kok gak jalan, ya tolong Pak Kepala Sekolah, Pak Jiswito koordinasi dengan puskesmasnya. Bu ini kok Perameknya tidak jalan, ya. Jangan ini kesempatan bersama ya nggak usah. Padahal ini adalah penting bagi reproduksi anak. Mulai dari anak-anak yang sudah di atas, yang sudah balik, ya anak-anak yang sudah reproduksinya bagus. Nah ini harus didampingi dengan pil-pil Peramek. Ini penting Bu. Jadi
jangan menganggap terus urusan kesehatan tidak bisa seperti itu. Saya ingin program apapun itu harus ajak. Ya, kita ini istiqomah itu sangat penting. Ya, istiqomah. Program apapun itu kalau bagus itu ya karena istiqomahnya. Gak gerasa-gerasa terus mari, tidak seperti itu. Jadi justru istiqomah itu yang harus kita menjadi komitmen kita bersama. Ya, saya tidak ingin seperti nanti Pak Duraksa ya mari. Ya enggak, ini harus kita rawat. Ya, kita rawat bersama. Ada yang seperti piramid, siapa yang memandu? Ya, ini biar apa? Biar kepala sekolah gak tumpuannya nanti yang bagian kesehatan reproduksi siapa yang bertugas Wakasek sedang apa, nanti Wakasek itu menugaskan siapa sehingga itu bisa ajak. Jadi kalau istilahnya itu di agendanya sudah jelas sehingga program-program itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak kata-kata ya saya buku-buku penilaian buku enggak. Jadi ini harus rutin, ya harus rutin. Ke anak sudah seperti itu. Kalau rutin, insya Allah di sekolah ini kan sudah bagus pagernya di depan, ya luar biasa ya. Gedungnya sudah luar biasa. Jangan mau anak ini mau diapakan itu terserah sampai di sekolah ini. Apalagi ini rapat bersama seperti ini. Ayo kita punya program apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak ya seperti di pondok, ini adalah pondok. Makanya saya sering menyampaikan bahwa ayo kita jadikan rumah kedua bagi kita semua. Kita Bapak Ibu guru ini adalah orang tua bagi anak-anak kita. Kita ciptakan mau saja diciptakan musyawarah bersama ini ada masukan ini. Kepala sekolah juga tidak boleh ini kata aku kan, ya nggak boleh seperti itu. Kita musyawarah bersama. Singapura ini, kalau sudah dimusyawarahkan, diputuskan, ya ayo kita laksanakan bareng-bareng. Ya tinggal kita semua. Makanya ya kalau misalkan di luar sana orang ada masukan, Pak ini tolong diperkuat akidah anaknya misalkan kaitan dengan tasbih apa ya silakan ditempuh bareng-bareng. Kondisi ini banyak pondok, amal ini pondok, ya nanti bisa ya pemangku pondok Pak. Ya, jadi ini gurunya ada guru tambahan, guru tasbih mungkin seperti itu, biar memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Di dalam juga seperti itu, dengan harus bisa menciptakan sekolah ini supaya apa? Bagaimana supaya nyaman? Barangkali waktu ada kerja bakti bareng, ada Jumat bersih, ada Jumat sehat, ada Jumat religi. Nah, Jumat sehat itu gimana? Ya nanti makan bareng-bareng, kan senang anak-anak itu. Biar akrab, biar kelihatan akrab, ya tidak harus itu makanya wes bawa dewi-dewi, ya bawa dewi-dewi, dikasih pengertian, dikasih pengetahuan tentang makanan sehat itu bagaimana. Sumakan ya tidak harus mahal, ya yang penting ada karbonnya, yang penting ada vitamin, ada proteinnya. Protein itu ada protein hewani, ada ya nabati, ya itu semuanya dari kandungannya itu. Sehingga apa? Nanti anak-anak dalam prosesnya ini masuk, jadi anak itu merasa apa ya ini, apalagi sekarang ini dengan kurikulum merdeka sangat memungkinkan ya kurikulum berbasis kearifan lokal yang ada di sini. Tidak perlu harus ini prima artinya. Enggak, itu proses-proses alami. Kata Kiai Dewantara, Kiai Dewantara itu ya bahwa kehidupan kita sehari ini adalah belajar. Jadi istirahat pun itu adalah belajar bagi anak-anak kita. Ya justru kita tahu aslinya arah itu ya pas
istirahat. Ya, kalau ada anak yang kok sendirian, kok anak itu apa ya, kok lain dengan perilaku sehari-hari, ini harus dicermati. Tidak harus guru BK-nya nilai parah baru diserang ke guru BK. Di sehari-harinya ya, terutama ibu guru, bapak guru dan wali kelasnya harus memperhatikan anak satu dengan yang lain. Sehingga apa? Ini yang harus kita lakukan. Sehingga tercipta ya seperti di rumahnya sendiri. Anak-anak antar anak itu adalah saudara. Dengan kakak kelasnya, iya kakak kelas kan gitu. Jadi ini kalau itu situasi suasana pembelajaran lingkungannya, makanya ada survei belajar sekolah. Karena apa itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau seperti itu, ya insya Allah apapun proses, apapun materi yang kita berikan kepada anak itu akan ya lebih mudah menerimanya. Ya anak-anak itu sebetulnya punya bakat di bidang masing-masing. Kita harus tahu. Ya kemarin itu juga ada yang menanyakan, Pak ini anak itu bandel. Ya nah, sampai marah terus kita anak itu. Ya dikasih tanggung jawab apa. Ya, jadi apa ya itulah teknik-teknik mungkin lebih tahu dengan tinggal perhatian sebetulnya, kepedulian kita, ya kepedulian kita yang harus betul-betul kita curahkan ya selama di menjadi dengan bapak ibu guru yang mulai jam 7 sampai jam 2 atau mungkin jam 1 atau jam 3 silakan, dan itu curahkan semuanya untuk pendidikan di sekolah ini. Pikirannya jangan kemana-mana, ya, jangan kemana-mana. Mana kayak ngajar ditinggal nih kayak boleh mes wajah misi pak ya darah nener ya tinggal ya wajah mumpuk jadi ya harus kita bisa membantu waktu ya seringkali ya karena ya seringkali saya sampaikan terutama terkait dengan disiplin. Ya disiplin sangat penting bagi kita semua. Ya jadi bapak ibu guru ini adalah apa ya, 4 kompetensi itu terus terang ini yang luar biasa bagi kita semua. Ya kita dituntut untuk bisa menjaga 4 kompetensi itu, karena ya dengan 4 kompetensi itu anak itu dipercaya kita daripada orang tuanya. Ya jadi ini yang harus menjadi kekuatan kita. Kalau sudah kita ya apa ya sing diturut ya dengan mau apa saja itu bisa. Ya tinggal kesepakatan kita bersama, harus komitmen bersama. Ya tidak boleh ada yang wah itulah masukannya Pak Kepala Sekolah satu tidak setuju. Ya akhirnya nggak bisa jalan. Ya semuanya apalagi ini acara pas workshop seperti ini, apa yang menjadi keluhan disaringkan. Oh itu saling memberikan masukan satu sama lain. Insya Allah kalau sudah seperti itu Pak, ya tidak ada kesulitan. Ya jangan merasa sendiri. Ya kalau disampaikan kepada bapak ibu yang lain, kepada bapak wakaseknya, aseknya, ya, supaya apa program-program mendidik anak kita ini bisa berjalan dengan baik. Ya sering kumpul, ya mungkin ada di biasanya semesteran dengan orang tua wali murid. Ya kalau menerima rapat usahakan jangan hanya apa ya diserahkan itu. Orang tua itu biasanya butuh justru kesempatan dulu ya. Waktu saya masih anak-anak itu masih sekolah SD maupun di SMP, itu justru yang saya tunggu-tunggu itu ketemu dengan orang tua bapak ibu gurunya. Mesti saya tanyakan, bu anak ini sudah sepundi. Nah, biasanya yang lebih tahu
atau yang bisa memberikan solusi itu. Nah nanti itu dari omongannya Bapak Ibu guru itu saya sampaikan kepada anak saya. Itu awan ini loh, jadi guru ini, guru ini. Nah, itu biasanya yang sering didengar. Ya. Kalau nih ngomong awak dia terus ngomong ngejas anak, ngejar anak bahwa awak ini, mesti gak ngobrol. Sampai ngomong, apalagi sampai dengan Mas kemarin itu loh, bapak sampai ini, terus itu loh, awakmu ngomong ini ya. Itu kadang-kadang seperti itu yang dibutuhkan oleh orang tua sekarang, ya, yang dibutuhkan orang tua sekarang. Karena apa? Kadang-kadang justru mereka tidak tahu karakter anaknya sendiri, ya, yang sedangkan orang tuanya, apalagi orang-orang yang saya sendiri ada seperti itu, apalagi orang-orang di sana yang pendidikannya rendah, yang pendidikannya kesibukannya. Ya, karena apa? Ya jangan sampai anak-anak itu nanti di luar batas pengawasan kita semua. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Yang seringkali kalau kegiatan-kegiatan parenting, ya itu justru anak-anak TK, kemudian anak-anak PAUD itu parenting, kemudian SD. Jarang SMP, kemudian SMA itu parenting. Menganggapnya Pak anak sudah dewasa, bisa dilepas. Padahal itu keliru. Justru anak-anak di usia-usia labil seperti itu, yang sepertinya harus komunikasi, ya, komunikasi dengan orang tua, dengan yang difasilitasi oleh sekolah itu sangat penting. Ya, makanya di pramuka itu ada, kalau di pramuka Garuda itu mesti ada ada anak emosional anak dengan orang tuanya dipadukan. Maka kita juga tidak boleh lepas seperti itu sekali. Jadi musyawarahkan dengan orang tua atau lingkungan. Program ini kelihatan sepele Pak, tapi dampaknya luar biasa bagi perkembangan psikologis anak. Ini sangat penting bagi, sekali lagi, perkembangan psikologis anak. Itu kunci, ya, kuncinya. Kalau kita bisa hubungan antara orang tua dengan anak baik, kemudian anak itu merasa diperhatikan oleh orang tuanya, insya Allah ya tidak akan terjadi yang ada semacam ini yang sekarang ini. Kenapa? Menganggapnya anakku loh main loh, ya mari sekolah langsung makan waktu nang dia nggak tahu apa yang dia jadi dia tahu. Padahal itu ya HP yang luar biasa pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Komunikasi orang tua dengan anak itu tidak terjadi. Makanya ya kalau kita mungkin jenengan Bapak Ibu guru tahu, tapi yang di luar sana yang profesinya berbeda-beda ya harus difasilitasi oleh kita semua. Mungkin ada yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi saya berharap ayo kita ciptakan ya sekolah yang aman, menyenangkan, aman, nyaman dan menyenangkan bagi kita semua. Ya, kemudian yang kedua, ayo bahwa kita ciptakan sekolah ini rumah kedua bagi kita semua, bagi anak-anak juga menjadi rumah kedua. Kalau prinsip itu kita berikan, insya Allah yang kita berikan pendidikan karakternya, baik akademis maupun akademisnya juga akan lebih baik. Jadi ini yang harus kita lakukan bersama-sama bersama sekalian. Yang mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pendidikan di kita semua ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan waktu dan dulu pernah saya sampaikan ke Ahmad yang mungkin ya yang membuat karya buku tadi ini
lagi kalau nah, maksud mungkin nanti barangkali ya kapan-kapan bisa diagendakan ya, jadi bukan seakan nanti saya kasih hadiah nanti itu kan kemarin fotonya akan saya figuran nanti saya berikan ke anaknya itu ya. Jadi ini ya sekalian Bapak Ibu kami yang melihatnya dahulu kalau kaitan dengan apa itu CP apa pembuat bahan ajar itu sampai kabel lah. Saya ini bagaimana supaya kondusivitas proses pembelajaran bisa dengan baik ya, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di guru pendidikan ini saya dorong semua ya, termasuk hak-hak jenengan ini sudah menjadi kewajiban saya ya. Ini masih ada tanggungan satu ini yang apa TPG 100% itu ya. Sudah Pak, sudah. Insya Allah ini ya kemarin sudah saya urus ya, sudah saya ini tadi menjadi ganjaran saya diingatkan diberikan kelancaran ya, kita semua yang jelas kita punya hak dan punya kewajiban ya. Kalau haknya ya alhamdulillah lah, TPP-nya juga lancar, gaji ya juga lancar ya. Apalagi sekarang ini pemerintah Kabupaten Lamongan terkait dengan pendidikan ini menjadi prioritas utama ya. Tidak semua daerah memenuhi guru dan tenaga pendidikannya itu seperti di Lamongan. Kemarin itu yang kita berikan SK-nya P3K ya, itu 1.561 terbanyak yang di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak seperti dulu kan, dulu mungkin hanya 100, 200, 300 nah kemarin itu sebelumnya sudah kita buka 1.756 ya, waktu itu sudah kita buka untuk memenuhi formasi dulu. Ternyata tidak semua lulus, yang lulus kemarin 1.561. Jadi ini luar biasa. Insya Allah nanti juga akan kita melihat lagi untuk pemenuhan pagu sampai pemenuhan baik SD maupun SMP itu kekurangannya hanya 222 ya. Yang selama ini seringkali ya kita nggak bisa membayangkan di sekolah-sekolah lembaga-lembaga ini banyak GTT-nya ya, ini gimana ini? Ternyata ya dengan kebijakan daerah alhamdulillah kita prioritaskan. Memang Lamongan ini tidak punya sumber daya alam yang ada seperti di Tuban, Gresik, kemudian Bojonegoro yang luar biasa. Tapi kita andalkan adalah sumber daya manusianya. Alhamdulillah IPM Lamongan 75,18 itu yang dibuat rata-rata itu tertinggi di Jawa Timur dan nasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa? Artinya kalau pendidikannya maju ya seperti negara-negara maju itu tidak punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi negaranya bisa maju. Kita juga inginnya seperti itu. Lamongan ini potensi alamnya tidak luar biasa, insya Allah dengan sumber daya manusianya akan menjadi negara yang maju. Dan ini kita persiapkan dengan baik. Lamongan ini nanti 2 tahun ke depan sudah ada jalan tol ya. Jalan tol itu nanti titik apa keluar masuknya itu ada 3 di dekat, kemudian di Karanggeneng ini sama di Babat ya. Insya Allah kalau itu sudah kita persiapkan sumber daya manusianya ya, potensi-potensi ini bisa kita kembangkan untuk potensi ekonomi ya. Kita ini sekarang ya sudah harus menatapnya itu tidak generasi ini 1-2 tahun, tapi 10 tahun, 15 tahun ke depan. Apalagi di tahun 2045 Indonesia akan jadi negara maju. Kalau tidak negara maju, otomatis perkembangannya luar biasa, perusahaan yang banyak,
Ya jangan sampai anak didik yang kita didik hari ini, anak didik kita yang kita didik hari ini, itu nanti anak-anak itu yang mempunyai peranan di dalam pembangunan ke depan. Ya jangan sampai anak-anak itu kan jadi apa? Jadi mandor, jadi pegawai, ya justru yang posisi strategisnya menjadi manajer, menjadi direktur itu ya harus anak-anak kita yang kita ini. Makanya ini harus kita bersamai dalam prosesnya. Ya kita sudah ngeri lihat anak-anak sekarang ya tawuran yang itu sampai panjang. Nah itu ya kita ini ya miris, dan juga ini ngapunten yang dikembalikan lagi itu bunyi sopo. Jangan sampai ini kita lengah dengan alasan itu. Ya walaupun itu tidak semuanya karena kita, tapi kita tadi yang saya sampaikan, kita mempunyai kontribusi yang besar terhadap perkembangan pendidikan anak-anak itu. Ini yang harus kita lakukan. Pada sekalian semangat, ya semangat kita semua, semangat untuk anak didik kita semua, ya dalam rangka bagaimana menjadi mencetak generasi emas Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka workshop penyusunan RKS dan ajar dalam implementasi kurikulum merdeka saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih kita semua. Sukses untuk pendidikan kemarin, sukses untuk pendidikan biasa negeri satu Karanggeneng yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.